pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Bukti Hutauruk. Pertanyaannya, dalam Alkitab banyak menuliskan angka 40. Apakah artinya jumlah tersebut? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Pak Bukti Hutauruk. Betul, di dalam Alkitab ada 100 lebih, mungkin 140-an kali bilangan 40 itu disebutkan masing-masing dalam konteksnya. Hanya walaupun itu muncul berulang-ulang, tetapi tidak diterangkan apa signifikansinya. Ya, dan angka 40 ini juga bukanlah lambang atau simbol, tapi kalau dikatakan 40 hari, ya betul-betul itu 40 hari. Contohnya, Musa 40 hari ada di atas Gunung Sinai. Itu 40 hari itu bukan simbol, oh Musa ada di sana mungkin 40 bulan atau 40 unit waktu yang lainnya. Tetapi betul-betul 40 hari. Hujan 40 hari, 40 malam pada zaman air bah. Setelah Nuh masuk ke dalam bahtera. Itu betul-betul 40 hari. Lalu kemudian bangsa Israel 40 tahun mengembara di padang gurun. Sebelum akhirnya mereka menyeberang sungai Yordan dan tiba di Kanaan. Atau 40 tahun menurut Kisah pasal yang ke-7. Ayat yang ke-30, 40 tahun Musa ada di padang Midian. Angka-angka 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Pengintai-pengintai yang datang ke Kanaan itu, 12 orang pengintai itu, termasuk di sana Yosua dan Kaleb, itu juga 40 hari. Jadi ada banyak 40 hari. Tetapi dari semua referensi tentang 40 hari ini tidak dijelaskan di sana, atau bukan 40 hari. Semua referensi tentang bilangan 40 atau angka 40 di dalam Alkitab, dalam semua referensi itu tidak dijelaskan oleh Tuhan, saya pilih 40 itu adalah karena ini. Bukan. Tapi coba kita melihat beberapa peristiwa 40 hari. Tuhan Yesus 40 hari ada di padang gurun setelah ia dibaptiskan, seakan ini merupakan persiapan dia untuk memulaikan pelayanannya. Musa ada 40 tahun di padang di Midian. 40 tahun menggembalakan domba. Untuk apa? Untuk persiapan melakukan tugasnya membawa orang Israel keluar dari Mesir. 40 hari hujan menimpa bumi ini. Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Ini adalah merupakan suatu penghukuman yang datang dari Tuhan. Lalu kemudian 40 hari pengintai-pengintai itu masuk ke tanah Kanaan untuk memeriksa keadaan dari negeri itu. Jadi ada beberapa referensi yang mengikut sertakan angka 40, entah 40 hari, 40 tahun, di mana cerita-cerita yang ada angka 40 itu ada kaitannya dengan pemeriksaan diri, persiapan, kemudian judgment atau penghukuman. Tapi kenapa Tuhan memilih 40 untuk hal-hal tersebut? Kita tidak tahu. Ya. Dan kalau Alkitab tidak kasih tahu mengapa 40, biarlah kita menikmati ceritanya dan mengambil pelajaran dari masing-masing cerita itu. Ada ayat-ayat yang lain yang disebutkan angkanya dan juga disebutkan maknanya. Ada, ya, disebutkan angkanya dan juga disebutkan maknanya. Itu ada. Contohnya adalah kenapa mesti angka 7 atau hari yang ke-7? Oh, disebutkan, dikasih tahu signifikansinya.
Karena 6 hari lamanya Tuhan bekerja, hari ke-7 ia berhenti. Itulah sebabnya hari yang ke-7, hari Sabat, hari perbaktian. Dalam kitab Wahyu juga mengikut sertakan angka 12 contohnya. 12 suku Israel, 12 nama 12 rasul untuk menggambarkan, khususnya di dalam gambaran tentang kota Yerusalem baru yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-21, untuk menggambarkan totalitas umat Allah yang akan ada di dalam kota suci itu, baik dari zaman suku-suku Israel di perjanjian lama maupun dalam zaman rasul-rasul di era perjanjian baru, totalitas umat Tuhan. Jadi ada yang bisa kita lihat signifikansinya dan jelas di sana, tapi ada yang tidak. Untuk 40 tidak dijelaskan mengapa, tetapi banyak dari cerita-cerita yang ada angka 40 ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran indah, khususnya tentang persiapan-persiapan untuk melakukan tugas pelayanan, persiapan-persiapan untuk berada bersama-sama dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Kurang lebih hanya itu, Pak, bukti yang bisa saya bagikan dari Alkitab. Terima kasih.